Jadi saya menegaskan kepada Bapak Ibu, tempat-tempat terapi atau tempat-tempat penjualan rokok ini mohon dikonfirmasi lebih dahulu kepada kami, karena meskipun etiketnya sama, berasal dari pabrik yang sama, tetapi saya menegaskan kandungannya 100% berbeda. Itu penting, dan saya menegaskan ini kan tentu dengan segala resiko saya ketika saya berani untuk menegaskan. Ya. Kalau yang Minandan di Buder Mikael 100% dari Magelang. Ya. Karena Buder Mikael itu memang terapis kita di sini. Nanti kalau beli di Barat Erna di Purwokerto itu juga 100% dari sini, di Mbak Berti juga 100%. Kalau Mbak Erna mungkin juga terapis baru juga. Baru berapa lama? 3 bulan. Baru 3 bulan. Tapi baru terapisnya baru sebulan ini, baru berani. Terapinya baru berani sebulan ini. Mbak Erna ini juga penyintas sebelumnya autoimun yang diserang sumsum tulang belakang sama sel otak. Yang diserang adalah sumsum tulang belakang dan sel otak. Sudah berapa lama? 6 tahun. 6 tahun. Lalu kondisinya gimana selama 6 tahun itu? Ya, selama 6 tahun saya selalu merasakan sakit kepala, badannya selalu dingin, trombositnya nggak pernah stabil. Ya. Jadi setiap hari makan obat dokter sampai yang terakhir itu obat sarafnya sudah yang morfin. Ya, jadi konsumsinya morfin sampai ke situ karena sakit kepala yang hebat. Lalu tangan aman, nggak tremor, nggak apa, cuma dingin kayak habis keluar dari freezer. Enggak ada. Ya. Lalu tulang belakang ada lubang? Ada 8 lubang. Tulang belakang ada 8 lubang. Ya, konsumsinya morfin. Terus minusnya berapa mata? Pertama 8. Minus 8. Ya, sekarang tinggal silindrisnya 4. Minus 8, silindris 4. Ya. Sekarang minusnya jadi? Minusnya tinggal 1,5. Oh, minusnya 1,5 sekarang. Silindrisnya? Silindrisnya tinggal 0,5. Jadi dari minus 8 tinggal 1,5. Silindris 4, sekarang minusnya tinggal 1,5. 1,5, silindris 0,5. 0,5. Lubang di tulang belakang ada berapa? Tinggal 3. Tinggal 3 dari sebelumnya? 8. 8, tinggal 3. Berapa lama? Saya ngecek terakhir itu 1 bulan yang lalu, berarti saya konsumsi jambar 2 bulan. Konsumsi? Sudah langsung lepas obat. Sudah langsung? Enggak apa-apa. Jadi ini juga salah satu yang kemudian ketika bertumbuh menjadi terapi, menjadi terapis juga di lingkungan di sana adalah cara mewujudkan rasa syukur, gitu. Tetapi di luar banyak orang yang mengembangkan terapi karena melihat ini adalah peluang. Peluang toh, karena kayaknya kan hanya nembak-nembak begitu saja gampang, yaitu bisa jualan rokok atau kemudian menyediakan kotak atau orang pada ngasih amplop, itu kan sangat mudah. Lalu juga mudah sekaligus dikombinasi, misalnya habis dispoin lalu tangannya begini, ini energi dari terapis masuk ke dalam, sangat mudah, sangat mudah. Terapi ini sangat seksi untuk sebagai lahan cari uang untuk memeras orang-orang sakit. Jadi ini hal yang penting, dan di sini saya dengan tegas menyampaikan bahwa terapi ini mudah dan bisa dipelajari oleh setiap orang asal sungguh-sungguh punya konsistensi, dan yang pokok pertama adalah mindset yang harus dirubah, lalu nanti belajar metodenya. Jadi ini semua ilmiah. Jadi ilmiah, semua ilmiah dan bisa dijelaskan. Termasuk rokok ini juga. Jadi pada umumnya rokok disebut sebagai suatu racun yang berbahaya. Itu saya bisa memaklumi.
Kenapa? Karena aslinya tembakau itu masuk ke Indonesia kan sebagai tanaman obat. Tapi perjalanan waktu berubah menjadi racun yang berbahaya. Itu terjadi karena tembakau memiliki kemampuan penyerapan yang sangat tinggi. Jadi ketika budaya pertanian berubah, masyarakat, petani menggunakan pupuk kimia, maka amonia masuk, penol masuk, dan seterusnya. Kemudian ketika menggunakan pestisida, maka arsenik masuk, hidrogen cyanida masuk. Jadi di rokok-rokok semua yang ada, termasuk yang mengatakan diri sebagai rokok rokok herbal, itu kandungan kimianya tinggi. Rokok ini juga, kenapa saya menegaskan hati-hati dengan rokok yang sama tetapi bukan dari komunitas kita. Untuk panjenengan mau merokok biasa silakan, tidak ada masalah. Saya nggak ada masalah dengan itu. Tetapi kalau itu diklaim sebagai rokok sehat untuk terapi dari karang daleman, maka saya menolak keras. Karena apa? Karena rokok itu dari hasil uji lab. Jadi rokok kita bersama ini sudah diuji lab di 6 institusi atau 6 laboratorium yang berbeda. Itu. Jadi detailnya lab mana saja nanti bisa ngobrol ke saya karena saya tidak elok untuk saya sampaikan secara publik di sini. Jadi sudah 6 laboratorium kimia yang berbeda. Hasilnya rokok pabrik yang asli dari pabrik yang belum diproses 70% kimia, terdiri dari 5% nitrogen, 35% TSNA atau tobacco specific nitrosamines, bahan kimia yang sifatnya karsinogen penyebab kanker, lalu 20% adalah beta-AP, beta-AP itu residu dari pupuk kimia, dan 10% residu dari pestisida. Jadi ketika diurai lebih lanjut, itu ada kandungan gas karbon monoksida, ada kandungan hidrogen cyanida, ada kadmium, ada benzena, ada penol, ada metanol, ada amonia, dan ada arsenik. Jadi untuk disedot dalam berbahaya. Sementara di rokok kita ini dari hasil uji lab, satu, residu kimia berbahaya tadi tidak ditemukan, strip atau nol, dan di rokok kita muncul 42 senyawa obat alami yang diikat oleh satu ligan yang namanya ligan korimbolon. Jadi 42 senyawa obat itu ada beta-glukan. Beta-glukan itu untuk stabil gula darah kita, ada beta-glukan, ada sulfarafin atau glutatione itu untuk metabolisme otak segala itu. Lalu ada juga eugenolnya itu untuk ya selain antioksidan, antiinflamasi, dia antibakteri juga, macam-macam kegunaannya. Ada juga tamoxifen-nya ada 20%. Tamoxifen itu obat untuk kanker, itu ada 20% dan alami. Lalu ada kinetin C, ada transresveratrol, ada obat-obat antiretroviral atau antivirus, baik untuk hepatitis C, untuk COVID-19 maupun juga obat untuk HIV/AIDS. Itu ada 3 senyawa yaitu nevirapin, sidofudin, dan ritonavir. Besarnya ada 10%. Di dalam kandungan rokok ini juga ditemukan ada protein jenis protein PR untuk stamina daya tahan tubuh juga. Lalu ada selulose jenis nanoselulose itu untuk sistem pencernaan kita, untuk buang air besar, lalu juga untuk membuat efek rasa kenyang lebih lama, jadi untuk diet juga. Lalu juga ada macam-macam senyawa obat lain, ada vitaminnya, vitamin E, vitamin K, ada saponin, ada bronchodilator, ada salbutamol, ada omeprazol, ada cetirizine, itu obat untuk alergi, juga ada juga antibiotiknya. Ya. Jadi rokok kita memang ketika dihirup itu sangat efektif dan sangat berharga. Jadi kenapa ini efeknya itu sifatnya cepat? Karena memang kandungannya luar biasa dan ketika dibakar sebetulnya kita ubah materinya menjadi gas. Gas adalah partikel nano, partikel sangat kecil dengan kecepatan reaksi sangat tinggi. Residu-residunya juga berguna untuk kita. Salah satu residunya adalah abu dari rokok ini.
abu dari rokok ini mohon jangan dibuang sembarangan, ditempatkan pada asbak yang ada, dan jangan dicampur dengan misalnya tisu bekas ingus dan seterusnya, karena abunya bisa untuk obat luka luar, termasuk luka karena gula cepat kering, lalu juga untuk gatal, untuk juga alergi segala macam, jadi bisa diminum dicampur dengan air putih hangat, 1 sendok teh dicampur air putih hangat. Kolesterol sama asam lambung sembuh. Asam lambung juga masuk kafein juga dan seterusnya. Asam urat juga ini sangat berharga dan banyak kasus teman-teman kita yang sudah melampaui asam urat. Gagal ginjal kita punya kasus gagal ginjal. Misalnya jenengan kalau sudah cuci darah itu bisa menghubungi Bu Ari dari Godian, suaminya itu dosen di Jogja. Itu dulu cuci darah seminggu 2 kali dan pendarahan di tengah otak jadi lumpuh. Sekarang sudah berhenti cuci darah dan nanti kita sudah normal. Ya, ada Pak Sarno itu fungsi ginjalnya 3, kreatinnya 14,86, urinnya 196. Itu dihajar kencang dalam waktu 3 bulan, kreatinnya turun jadi 3 minggu. Kreatin jadi 1,55, fungsi ginjal dari 3 menjadi 51. Ya, oke. Jadi nanti Bapak Ibu silakan akan dipandu dengan teman-teman terapis untuk melakukan terapinya. Terima kasih. Begitu sedikit penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.